Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, peserta didik SMK Kompetensi Keahlian Tata Boga, dimanapun Anda berada. Dalam media pembelajaran PowerPoint ini, kita akan membahas dan mempelajari bersama-sama materi zat gizi sebagai sumber zat pengatur tubuh. Untuk mempelajari lebih lanjut, silahkan klik tombol mulai. Pada bagian home atau menu utama ini berisi beberapa pilihan, yaitu kompetensi, petunjuk, materi pembelajaran, evaluasi pembelajaran, tentang peneliti, dan daftar pustaka. Silahkan klik salah satu menu yang diinginkan untuk melanjutkan pembelajaran. Dianjurkan untuk memulai pembelajaran dari menu yang paling atas dan dilanjutkan menurun. Di menu kompetensi ini, kita akan membahas kompetensi dasar di mata pelajaran ilmu gizi yang akan kita pelajari. Yang pertama, KD 3.3 yaitu menganalisis zat gizi sumber zat pengatur yang diperlukan tubuh, dan KD 4.3 yaitu memecahkan masalah kekurangan zat gizi sumber zat pengatur yang diperlukan tubuh. Dan tujuan dari kita mempelajari materi ini yaitu 1. Mengidentifikasi masalah kekurangan zat gizi sumber zat pengatur yang diperlukan tubuh. 2. Menjelaskan pengertian zat gizi sumber zat pengatur yang diperlukan tubuh. Dan 3. Menerapkan penggolongan makanan sesuai dengan materi zat gizi sumber zat pengatur yang diperlukan tubuh. Semoga setelah mempelajari materi zat gizi sebagai sumber zat pengatur tubuh ini, kita bisa mencapai semua tujuan yang dikehendaki ya. Klik menu home untuk kembali ke menu halaman utama. Pada materi zat gizi sebagai sumber zat pengatur tubuh ini, kita akan mempelajari bersama-sama belajar tentang pengertian, fungsi, dan jenis. Sebelum mempelajarinya, mari bersama-sama kita mengamati dan memperhatikan foto yang tersedia. Pada gambar tersebut terlihat jalanan yang macet dan lancar, bukan? Pak Polisi dan rambu lalu lintas menjaga jalanan agar lancar. Begitu pula dengan metabolisme di dalam tubuh, perlu pengaturan agar terjadi keseimbangan. Untuk itu, diperlukan sejumlah zat gizi untuk mengatur berlangsungnya metabolisme di dalam tubuh. Zat gizi yang berfungsi untuk mengatur proses metabolisme ini yaitu mineral dan vitamin. Jika sebelumnya sudah menerangkan zat pengatur itu ada dua, yaitu vitamin dan mineral, tapi sebetulnya air pun termasuk zat gizi sebagai zat pengatur. Sekarang, mari kita kelompokkan dulu dari vitamin. Vitamin ini bisa diklasifikasikan menjadi dua, yaitu vitamin yang larut dalam air dan vitamin yang larut dalam lemak. Nah, sekarang kita berpindah ke mineral. Mineral pun sama, dibagi menjadi dua, yaitu makro atau besar, dan yang kedua mikro atau kecil. Dan yang terakhir yaitu air. Zat pengatur tubuh yang akan kita bahas pertama yaitu vitamin. Vitamin terbagi menjadi dua, yaitu vitamin yang larut dalam lemak dan vitamin yang larut dalam air. Untuk vitamin yang larut dalam lemak yaitu vitamin yang apabila masuk ke dalam tubuh, maka akan bertahan dan sulit dikeluarkan melalui keringat dan urin. Vitamin jenis ini terdiri dari 4 vitamin, yaitu vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K.
Sedangkan untuk vitamin yang larut dalam air, yaitu vitamin yang dapat dengan mudah keluar bersama dengan cairan urin dan keringat, dan vitamin ini terdiri dari vitamin B dan yang kedua vitamin C. Mari kita bahas mulai dari vitamin yang larut dalam lemak. Yang pertama adalah vitamin A. Seperti yang kita ketahui, atau kalian sering mendengar bahwa vitamin A berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan pada mata. Nah, sumber bahan makanan yang mengandung vitamin A ini beragam dari sumber pangan hewani, yaitu seperti telur, keju, ikan salmon, hati, dan ayam. Selanjutnya sumber pangan nabati, yaitu tomat, wortel, mangga, dan pepaya. Kebutuhan harian yang dianjurkan yaitu 3000 IU per hari. Nah, jika seseorang kekurangan dalam konsumsi vitamin A, maka akan menyebabkan beberapa penyakit menyangkut kesehatan mata, seperti bercak bitot, yaitu noda-noda putih mengkilat seperti sisik ikan. Yang kedua, xerophthalmia, yaitu keadaan konjungtiva mata mengalami keratinasi. Kemudian, korneanya juga terpengaruh. Bila tidak diobati, mata akan menjadi buta. Yang terakhir, keratomalasea, yaitu penyakit luka di kornea. Kadang jika luka itu sungguh hebat, akan menyebabkan seluruh kornea hancur. Penderita ini akan menjadi buta sama sekali. Vitamin yang larut pada lemak berikutnya yaitu vitamin D. Vitamin D ini sangat berpengaruh sekali dalam pembentukan tulang. Maka, diperlukan dari usia bayi hingga usia dewasa dan juga selain tulang pada saat pembentukan gigi pun sangat dipengaruhi vitamin D. Sumber dari vitamin D yaitu udang, tuna, makarel, salmon, minyak ikan, sarden, kuning telur, susu, daging, jamur, dan sereal. Kebutuhan vitamin D harian yang dianjurkan yaitu 600 IU per hari. Nah, dampak kelebihan dari vitamin D yaitu menyebabkan kinerja ginjal menjadi terganggu. Untuk dampak kekurangannya, yaitu dapat mengakibatkan rachitis atau rickets, yaitu bengkoknya kaki sehingga terbentuk O. Selanjutnya juga akan menyebabkan penyakit osteoporosis, yaitu pengeroposan tulang. Kurangnya kepadatan serta kualitas tulang akibat kekurangan kalsium dan vitamin D. Dan yang ketiga bisa menyebabkan rheumatoid arthritis, yaitu penyakit pelunakan tulang. Vitamin yang larut pada lemak ketiga yaitu vitamin E. Vitamin ini berpengaruh pada kemampuan reproduksi dan pelindung sel-sel darah merah. Sumber vitamin E yaitu kacang pinus, almond, minyak nabati, bayam, dan hazelnut. Kebutuhan vitamin E harian yang dianjurkan yaitu 33 IU per hari. Efek kelebihan dari vitamin E akan menyebabkan pembengkakan lidah, penglihatan kabur, dan diare. Efek kekurangan dari vitamin E akan menyebabkan gangguan sistem reproduksi dan infertilitas, menurunnya fungsi sel darah merah, gangguan penglihatan seperti katarak, gangguan neurologis, dan kelainan kulit. Vitamin yang larut dalam lemak yang terakhir yaitu vitamin K. Vitamin K ini berfungsi untuk mencegah terjadinya pendarahan. Sumber bahan makanan yang mengandung vitamin K yaitu kale, bayam, dan kedelai. Kebutuhan harian yang dianjurkan yaitu 120 mikrogram per hari. Efek kekurangan dari vitamin K yaitu menyebabkan waktu pembekuan darah menjadi lebih panjang dan menyebabkan pendarahan atau hemoragik. Sedangkan efek kelebihan dari vitamin K
akan menyebabkan gejala hemolisis atau penghancuran sel darah merah, penyakit kuning, dan kerusakan pada otak. Selanjutnya kita akan membahas vitamin yang larut dalam air, yaitu vitamin B kompleks. Vitamin B kompleks ini terdiri dari beberapa vitamin. Yang pertama, yaitu vitamin B1 atau tiamin. Vitamin ini berperan dalam mengatur air dalam jaringan tubuh. Takaran konsumsi harian vitamin ini yaitu 1,1 sampai dengan 1,2 mg per hari. Yang kedua yaitu vitamin B2 atau riboflavin. Vitamin ini berfungsi untuk pernafasan sel. Takaran konsumsi harian yang dibutuhkan tubuh yaitu 1,3 sampai 1,5 mg per hari. Yang ketiga yaitu vitamin B3 atau niacin. Vitamin ini berfungsi untuk menjaga kadar kolesterol yang ada dalam tubuh. Takaran konsumsi harian yang dibutuhkan tubuh yaitu 14 sampai 18 mg per hari. Yang keempat yaitu vitamin B5 atau asam pantotenat. Vitamin ini berfungsi untuk metabolisme karbohidrat dan lipida. Takaran konsumsi harian yang dibutuhkan tubuh yaitu 5 mg per hari. Vitamin B kompleks yang selanjutnya yaitu vitamin B6 atau piridoksin. Piridoksin ini berfungsi untuk menjaga kadar gula dalam darah tetap normal. Takaran konsumsi tiap hari yang dibutuhkan tubuh yaitu 2 mg per hari. Selanjutnya vitamin B7 atau biotin. Biotin berfungsi untuk metabolisme energi. Takaran konsumsi tiap hari yaitu 30 mikrogram per hari. Selanjutnya vitamin B9 atau asam folat. Berfungsi sebagai pembentuk sel darah merah. Takaran konsumsi tiap hari yaitu 400 mikrogram per hari. Dan yang terakhir yaitu vitamin B12 atau cyanocobalamin yang diperlukan untuk pembentukan butir-butir darah merah. Takaran konsumsi tiap hari yaitu 2,4 mikrogram per hari. Di slide ini, kita akan membahas tentang sumber bahan makanan dan efek kekurangan dari vitamin B kompleks. Sumber bahan makanan B kompleks dapat kalian lihat sendiri di layar ya. Untuk efek kekurangan konsumsi vitamin B1 atau tiamin akan menyebabkan penyakit beri-beri atau pembengkakan pada tungkai. Lalu, untuk efek kekurangan vitamin B2 atau riboflavin akan menyebabkan kulit kering, sariawan, sialosis, dan stamina tubuh menurun. Selanjutnya untuk efek kekurangan dari vitamin B3 atau niacin akan menyebabkan pellagra. Pellagra merupakan ruam di wajah, bibir, kaki, dan tangan. Dan efek kekurangan dari vitamin B5 atau asam pantotenat akan menyebabkan infeksi, kelelahan, rambut rontok, dan jerawat. Untuk sumber bahan makanan dari piridoksin, biotin, asam folat, dan cyanocobalamin bisa dilihat di layar ya. Lalu untuk efek kekurangan dari vitamin B6 atau piridoksin akan menyebabkan penyakit bernama skizofrenia, yaitu gangguan medis yang dapat mempengaruhi fungsi otak manusia, mempengaruhi fungsi normal pikiran, perasaan, dan tingkah laku. Untuk efek kekurangan dari vitamin B7 atau biotin akan menyebabkan kulit kering, infeksi jamur, rambut rontok, dan gejala nyeri pada otot. Lalu untuk efek kekurangan dari vitamin B9 atau asam folat akan menyebabkan anemia, yaitu kadar darah merah dengan konsentrasi rendah dalam tubuh.
Dan yang terakhir, efek kekurangan dari vitamin B12 atau cyanokobalamin akan menyebabkan degenerasi otak, gangguan mata, dan syaraf tulang belakang. Vitamin yang larut dalam air selanjutnya yaitu vitamin C. Vitamin ini berfungsi sebagai antioksidan, sintesis kolagen, mencegah infeksi, absorpsi kalsium, absorpsi dan metabolisme besi, serta mencegah kanker dan penyakit jantung. Sumber dari vitamin C yaitu kiwi, jeruk, brokoli, jambu biji, dan kubis. Vitamin C merupakan vitamin yang paling mudah rusak dengan pemanasan yang terlalu lama. Kebutuhan harian vitamin C yaitu untuk remaja berusia di atas 12 tahun yaitu 65-90 mg per hari. Dan orang dewasa di atas 18 tahun yaitu 75-90 mg per hari. Efek kekurangan dari vitamin C akan menyebabkan kejang otot, kulit kering, pendarahan gusi, mulut dan mata kering, serta luka sulit sembuh. Dan untuk kelebihan dari konsumsi vitamin C menyebabkan batu ginjal serta hiperoksaluria. Zat pengatur tubuh yang akan kita bahas setelah vitamin yaitu mineral. Mineral terdiri dari dua, yaitu mineral makro dan mineral mikro. Mineral makro dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah lebih dari 100 mg per hari dan mineral mikro dibutuhkan tubuh kurang dari 100 mg per hari. Mineral makro terdiri dari kalsium, fosfor, magnesium, natrium, kalium, klorida, dan sulfur. Mineral mikro terdiri dari zat besi, kobalt, tembaga, iodium, seng, mangan, dan selenium. Mineral makro yang akan kita bahas pertama adalah kalsium. Kalsium merupakan mineral paling banyak dibutuhkan oleh tubuh untuk memperlancar proses metabolisme. Fungsi dari kalsium yaitu untuk mencegah penyakit kardiovaskuler, memperkuat tulang dan gigi, mencegah osteoporosis, dan mempercepat pembekuan darah saat terluka. Kebutuhan kalsium bagi tubuh yaitu 1000 mg per hari. Efek dari kelebihan kalsium akan menyebabkan gangguan ginjal. Sementara efek kekurangan dari kalsium akan menyebabkan osteoporosis atau gangguan kesehatan yang menyerang tulang, yang menyebabkan tulang mengalami keropos dan mudah retak bahkan patah. Mineral makro yang selanjutnya yaitu fosfor. Fosfor merupakan mineral yang termasuk ke dalam bentuk alotropik dan keberadaannya amat penting bagi tubuh. Memperkuat tulang dan gigi dan berkolaborasi dengan senyawa kalsium untuk memproduksi energi untuk tubuh. Kebutuhan konsumsi fosfor harian yaitu 700 mg per hari. Sumber makanan yang mengandung mineral fosfor yaitu tahu, biji labu, ikan, dan gandum utuh. Untuk efek kekurangan konsumsi fosfor bagi tubuh yaitu meningkatkan risiko penyakit osteoporosis. Mineral makro yang akan kita bahas selanjutnya yaitu magnesium. Fungsi dari magnesium yaitu memperkuat tulang dan memaksimalkan kinerja otot. Kebutuhan harian kalsium untuk pria yaitu 400-420 mg per hari. Lalu untuk wanita yaitu 310-320 mg per hari. Sumber bahan makanan yang mengandung magnesium yaitu almond, tahu, edamame, dan bayam. Efek kekurangan dari konsumsi magnesium yaitu mudah lelah, lemah, dan pusing.
Mineral mikro yang pertama kita bahas yaitu zat besi. Zat besi bermanfaat untuk tumbuh kembang janin dalam kandungan, memperlancar distribusi oksigen ke seluruh organ tubuh, berperan dalam proses respirasi sel, yaitu sebagai kofaktor bagi enzim-enzim yang terlibat di dalam reaksi oksidasi reduksi. Konsumsi harian yang dianjurkan yaitu 18 mg per hari. Sumber dari zat besi yaitu kedelai, kacang merah, edamame, dan daging merah. Efek kekurangan dari zat besi yaitu akan menyebabkan pembesaran jantung hingga gagal ginjal. Mineral mikro selanjutnya yaitu yodium. Yodium berfungsi untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan organ-organ tubuh dan untuk memproduksi tiroksi. Konsumsi harian yodium yang dianjurkan yaitu 150 mikrogram per hari. Sumber dari mineral yodium yaitu seafood, garam, plum kering, dan telur serta susu. Efek kekurangan dari konsumsi yodium akan menyebabkan penyakit gondok, yaitu pembesaran kelenjar tiroid yang terjadi secara abnormal. Mineral mikro selanjutnya yaitu seng. Seng merupakan salah satu jenis mineral yang bermanfaat bagi kofaktor dari enzim. Fungsi dari seng yaitu membantu dan menunjang terjadinya proses pertumbuhan pada jaringan. Konsumsi harian yang dianjurkan yaitu untuk pria 11 mg per hari dan untuk wanita 9 mg per hari. Sumber makanan dari seng yaitu buncis, mede, kangkung, kerang, kentang, dan wijen. Dan untuk efek kekurangan dari konsumsi seng yaitu mengakibatkan demam, mual, hingga muntah-muntah. Zat pengatur yang terakhir yaitu air. Air berfungsi sebagai pelarut, pelumas, peredam benturan, serta menjaga kecantikan dan kesehatan tubuh. Kebutuhan air harian yaitu 2 liter atau setara dengan 8 gelas per hari. Efek kekurangan dari konsumsi air akan menyebabkan gangguan pada sendi, gangguan sistem pencernaan, dan kulit menjadi keriput. Kesimpulan dari materi yang kita pelajari bersama, yaitu vitamin diperlukan tubuh untuk mengatur metabolisme dan pertumbuhan normal. Sedangkan mineral berfungsi untuk membantu serta menjaga kesehatan otot, jantung, dan juga syaraf, serta untuk memelihara, mengeraskan, dan mengendalikan tulang, serta proses fal dalam tubuh. Dan yang terakhir, yaitu air. Air berfungsi sebagai zat pelarut dan zat angkut di dalam tubuh. Nah, itu tadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembelajaran media ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua ya. Terima kasih dan sampai jumpa di sesi pembelajaran berikutnya.